pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi proyek independen, KKN tematik, membangun desa, dan yang terakhir, dan ini masih baru, adalah bela negara yang harus terimplementasi oleh perguruan tinggi, khususnya Universitas Gajah Pasuruan. Oleh karenanya, seluruh prodi Universitas Gajah Pasuruan, kami mengharap bahwa semua model pembelajaran, minimal ada 9 model pembelajaran ini bisa nanti diimplementasikan secara baik, sehingga dengan demikian minimal indeks kinerja utama dari Universitas Gajah Pasuruan bisa terpenuhi. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, kali ini kita akan mengadakan workshop untuk KKN tematik, konsep pelaksanaan dan penilaiannya. Memang kuliah kerja nyata tematik atau KKN tematik merupakan satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Dan secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi serta menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut. Sebenarnya kegiatan KKN tematik ini diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin ilmu, lintas kompetensi, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Memang sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program membangun desa KKN. Hanya saja satuan kredit semester atau SKS belum diakui sesuai dengan program Kampus Merdeka, yang pengakuan kreditnya setara dengan 6 bulan atau 20 SKS berdasarkan beberapa model pelaksanaan. Kehadiran mahasiswa selama 6 bulan nanti dapat mendampingi perencanaan program di desa, mulai dari kajian potensi, masalah, tantangan pembangunan, penyusunan prioritas pembangunan, perencanaan program, desain sarana prasarana pemberdayaan masyarakat, pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes, supervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi, serta memberikan pengalaman dalam bidang membangun dan pemberdayaan masyarakat bagi mahasiswa, memberikan kesempatan untuk membangun bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tulis, audiovisual, maupun bentuk karya laporan akhir lainnya. Dengan demikian, maka agar kegiatan KKN tematik membangun desa sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Gajah Pasuruan, serta agar bentuk, sasaran, dan luaran kegiatan bisa tercapai dengan baik, maka diperlukan perangkat pembelajaran KKN tematik membangun desa ini. Untuk itu hari ini Universitas Gajah Pasuruan dengan beberapa mungkin host bisa meng-unmute dari ini Pak Imron. Udah Bu. Monggo Pak Asrul, maaf. Saya lanjutkan. Maka dengan demikian, agar kegiatan KKN tematik nantinya dalam bangun desa sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di kampus Universitas Gajah Pasuruan, juga agar bentuk, sasaran, kegiatan, luaran bisa tercapai dengan baik, maka diperlukan perangkat pembelajaran KKN tematik membangun desa ini. Hari ini Universitas Gajah Pasuruan dengan beberapa prodi mengadakan workshop KKN tematik untuk merumuskan konsep
implementasi dan penilaian untuk kegiatan pembelajaran KKN tematik Bangun Desa nantinya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita, Bapak Profesor Insinyur Irfan Dwidya Byambada PhD. Beliau adalah Direktur Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada dari Yogyakarta sudah bergabung dengan kita. Maka kami sangat berharap bahwa kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan pengalaman-pengalaman juga konsep dasar tentang kegiatan KKN tematik, karena beliau juga Direktur Pengabdian kepada Masyarakat yang tentunya sudah banyak memiliki pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Gajah Mada. Dan ini merupakan kehormatan bagi kampus kami Universitas Kota Pasuruan, beliau berkenan hadir pada siang hari ini. Dan juga kami berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga para peserta semuanya yang juga saya lihat ada yang dari kampus lain. Ya, selamat datang di Universitas Kota Pasuruan, Bapak Ibu yang peserta dari kampus lain. Itu yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada panitia dan juga pada peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan sukses hasil yang kita petik untuk bagaimana nanti bisa bersama-sama mengimplementasikan kurikulum kampus Merdeka di Universitas Kota Pasuruan dan di kampus Bapak Ibu semuanya. Dengan ucapan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan bismillahirrahmanirrahim, acara workshop KKN tematik konsep kegiatan dan penilaiannya secara resmi saya buka. Dari saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin nanti ada ketidaklancaran. Kami sebenarnya sudah mengantisipasi, tetapi kadang persoalan teknis itu datang tiba-tiba. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum. Profesor Insinyur Irfan Dwidya Byambada saat ini menjabat sebagai Direktur Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas UGM sejak tahun 2015, menempuh pendidikan di sarjana S1 di Universitas Gajah Mada, kemudian magister dan doktor di Osaka University, Jepang, dengan bidang keahlian bioteknologi tanah dan lingkungan. Gitu. Dewe Pak. Oh, tak beri dewe wae. Oh, semuanya. Baru kita. Kiri mau, tengah lagi mau. Halo. Hasil, Bang. Bu Ella jaringannya terputus kayaknya Pak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irfan. Sambung nggih, menika nggih. Udah jelas Pak. Suara saya masuk nggih. Oke. Ya, mohon maaf. Nuwun sangat nuwun sewu tadi saya harus masuk ke mobil karena ternyata kami harus bergerak lagi pindah tempat. Jadi saya akan mohon izin untuk share. Apakah sudah kelihatan presentasi saya? Sudah Pak, sudah. Sudah Prof. Jadi, sebentar saya
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya sampaikan terima kasih sekali pada panitia atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Akan saya ingin share, berbagi cerita tentang penerapan kuliah kerja nyata tematik membangun desa. Kami sebutnya bukan MKPMKK, bukan KKNT, tapi kami membuatnya kuliah kerja nyata tematik karena kami semua wajib, mahasiswa UGM itu wajib ikut KKN tematik. Nah, kami menambah lagi membangun desa. Nah, kaitannya ini adalah pada saat sebelum MBKM itu dilaksanakan, saya ditimbali oleh Mas Menteri dan kami berbicara ya pendek sekali, hanya setengah jam. Tapi dari perbicaraan pendek itu saya menangkap sesuatu yang mungkin agak berbeda dari yang sekarang sedang berkembang tentang MBKM ini. Jadi awalnya adalah ini tantangan yang sedang kita hadapi. Tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh bangsa kita, masuk mahasiswa kita nanti setelah lulus. Itu adanya apa yang kita sebut sebagai SDGs, tantangan desa dan oleh masyarakat sebagian dari lulusan kita yang mungkin passionnya itu adalah ke desa. Yang pertama menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kemudian kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, kesetaraan gender yang lebih setara, penyediaan air bersih, energi, pekerjaan yang layak, infrastruktur yang inovatif, ketimpangan yang berkurang, kota yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, kemudian laut kita perlu dijaga, ekosistem darat yang juga perlu dijaga, perdamaian, kemitraan. Kemitraan ini penting karena tidak mungkin kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, inilah yang akan dihadapi, atau yang akan kita hadapi, mahasiswa kita akan hadapi. Ibaratnya inilah yang akan dihadapi oleh para mahasiswa kita setelah lulus. Mereka harus menyeberang dari sini, dari tempat kita berdiri, kita melihat ini, ke pulau di seberang sana itu yang gelap hitam itu. Sementara kita mempersiapkan mahasiswa kita di kolam renang yang jauh dari ombak, dengan gaya yang tertentu, ya. Selamat anak-anak ini nanti ke pulau di seberang sana. Kita ibaratnya UGM mengajarkan ya bebas di kolam renang yang tenang ini. Apakah gaya bebasnya itu bisa membantu mahasiswa untuk nyebrang ke pulau di sana? Itu sebabnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk mencari gaya yang lain. Kalau diajari di UGM, diajari gaya bebas, mungkin dia kepingin belajar gaya kata ke universitas lain. Atau bahkan kepingin belajar gaya, kalau orang Jawa bilang enggak, itu mengapung di fakultas yang lain. Tapi mereka mungkin perlu juga dihadapkan kepada laut itu ketika lautnya sedang tenang. Menyeberang ke pulau itu ketika lautnya sedang tenang.
Ini salah satunya karena bisa tentu didampingi oleh instruktur yang hebat. Kalau saya gambarkan di sini, instrukturnya marinir, suruh nyebrang ke sana, tapi didampingi oleh instrukturnya yang tidak bergejolak. Nah, inilah bagian yang membangun desa. Jadi mengenalkan mahasiswa ke masalah real setelah mereka lulus. Itulah bagian dari misalnya menjadi magang. Magang itu belajar menghadapi masalah real di industri. Maka tidak semua mahasiswa kita itu kepingin di industri. Ada yang kepinginnya nanti setelah lulus itu bekerja di misalnya saja UNHCR, bekerja di UNEP, bekerja di IOM, OIM, bekerja di apapun. Itulah yang diberi kesempatan oleh kementerian agar lulusan ini menghadapi semua itu, belajar dari sana, agar mereka menjadi pemimpin dengan kemampuan 6C, yaitu mampu berkomunikasi. Komunikasi nggak gampang, karena harus mampu. Contohnya, ketika saya menugasi beberapa mahasiswa untuk mencari informasi, kenapa ada beberapa keluarga yang tergolong miskin di Kabupaten Kulon Progo, kenapa mereka apa masalahnya? Pertanyaannya kemudian malah pada masyarakat itu ditanya yang miskin, kenapa Bapak miskin? Kemampuan berkomunikasi. Saya bilang juga, kalau kamu nanya ke saya kenapa Bapak miskin, kamu bisa tak lempar sepatu. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi. Nanti tidak mungkin masalah kita yang sangat besar dalam hidup ini diselesaikan seorang diri. Ada rasa compassion, ke membangun critical thinking. Tidak gampang menerima informasi apapun tanpa creative thinking, melihat pada potensi-potensi masalah, kemudian menghadapi hal-hal yang ada, masalah yang ada, bagaimana memecahkannya. Kemudian melakukan kemampuan computation logic, logika semua dihitung. Nah, hitungan tadi semuanya bisa dihitung. Data-data itu bisa melihat data dan membunyikan data itu untuk mengambil kesimpulan dan menjawabnya. Nah, kalau itu terjadi, maka anak-anak ini akan memiliki sebagai leader yang punya HOTS, high order thinking skill. Jadi anak-anak yang lulusan yang adaptif. Dalam situasi apapun dia bisa beradaptasi. Fleksibel. Memiliki leadership, reading skill, writing skill. Sekarang cobalah kita lihat masyarakat kita ini. Karena ketidakmampuan di dalam membaca, hoax kemana-mana. Karena tidak ada kemampuan critical thinking. Jadi dapat berita apapun diterima mentah-mentah, sebarkan sebelum saring, sebelum sharing. Sharingnya nggak mampu. Inilah yang ingin dicegah. Inilah yang ingin dibangun kemampuan. Nah, ini itu program-program ini harus realistik, pragmatis. Jadi dirancang dan bertemu dari masalah yang ada, kebutuhan nyata di lapangan. Nah, inilah yang saya melihat bahwa ini masalah kita. Penelitian kita kadang-kadang nggak sambung dengan masalah di lapangan, nggak sambung dengan kebutuhan nyata di lapangan. Saya tidak tahu apakah di Pasuruan ini universitas ini ada bidang itu. Tapi saya melihat misalnya saja kita impor
kincir angin dipasang di pantai. Di Jogja di pantai Haru itu pasangnya kincir angin. Enggak muter kincirnya. Kenapa kok tidak muter? Karena anginnya itu angin laut, angin darat. Itu datar. Anginnya datar, tetapi kincirnya porosnya poros horizontal, nggak muter. Porosnya harusnya vertikal. Jadi mubengnya mubeng ke samping. Nah ini contohnya. Tidak ada program yang tidak bertumpu pada masalah yang ada, kebutuhan nyata. Explore. Jadi mencari, ada semangat untuk mencari dan mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Interdisipliner. Kita berbicara soal energi tidak bisa lepas antara teknik dan ekonomi. Ada ekonomi dari energi yang harus dihitung. Ketika berbicara dari satu program akan nyambung dengan kebutuhan yang lain, sosial. Masalah kita di Indonesia ini kadang-kadang teknologi ada, tetapi nggak ketemu secara sosial, nggak bisa diterima. Kemudian empati, partisipatif. Jadi ini membangun rasa isu-isu ini setelah ada analisis. Kemudian tepat. Jadi dia memahami partisipasi. Karena apa? Yang akan bekerja, yang akan memiliki itu hasil pembangunan ini adalah masyarakat. Jadi mereka harus bicara sejak awal. Kemampuan itu diperlukan. Komprehensif, komplementatif. Jadi jangan berbicara bahwa kita akan menyelesaikan masalah seperti halnya Superman, enggak. Superman is dead, kata Jerry. Jadi kita nambah komplement, mengisi celah dan membangun environment, melestarikan, mengembangkan. Ini program dasarnya program MPKM, sama yang kaitannya dengan membangun desa tadi. Ini sudah dilakukan oleh UGM. Sebagai contoh, ini saya berikan contoh skripsinya Pak Rektor, Wakil Rektor kami, Profesor Jagal Wisoso Marseno. Itu beliau waktu S1 skripsinya didasarkan pada tadi studi penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian tanaman pangan di daerah transmigrasi Toili, Kabupaten Batui, Banggai, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Yang beliau lakukan bukan menemukan barang baru, bikin tempe, tetapi memperbaiki. Orang yang semula bikin tempe amber begini, diajari menjadi tempe yang bagus. Butuh waktu. Ini skripsi ini ditulis berdasarkan kegiatan di lapangan, di masyarakat, membangun desa, membangun masyarakat. Nah ini yang berdasarkan dengan itu, maka terhadap konsep apa yang sekarang MPKM itu, yang kemudian ditafsirkan banyak orang, membuat program baru dengan 20 SKS. Bukan buat program baru 20 SKS. Kami melihatnya bahwa keseluruhan 6 bulan ini, kami mulai dengan KKN reguler kami. 3 SKS. Yang kemudian kalau yang berminat dilihat. Kalau berminat maka silakan melanjutkan untuk KKN lanjutan dari KKN, sambungan KKN. Apa sambungannya? Dipakai untuk skripsi dan 6 SKS itu skripsi. Maka sudah 9 SKS. Oh, disempinarkan, seminar 1 SKS, 10 SKS sudah. Mata kuliah lain silakan dimasukkan, sosiologi misalnya atau apapun, maka kita akan dapatkan totalnya nanti SKS. Itu kira-kira. Inilah penyesuaian kami. Nah, untuk ini saya rencana tentang KKN lanjutan UGM bina desa ini dan Merdeka Belajar, maka inilah. Jadi kita buat dulu rencana implementasinya.
Misalnya capaian pembelajaran sikap jiwa Pancasila, masuk itu. Jiwa Pancasila memiliki kesadaran kepentingan bangsa, memiliki tanggung jawab, kepercayaan diri, kematangan emosional. Ada capaiannya, itu akan tercapai dengan melepas mahasiswa, membawa mereka, menempatkan mereka di suatu tempat di desa, membangun desa, mereka akan punya kesadaran kepentingan bangsa. Jadi akan ada capaian pembelajaran tercapai. Kemudian capaian pembelajaran tentang pengetahuan, sikap dan pengetahuan. Tahu tentang budidaya pertanian. Itu salah satunya. Kalau anak-anak yang dari pertanian ditaruh di desa, tahu cara bertani. Konsepnya itu seperti apa. Bertani yang sustainable, berkelanjutan. Tahu konsepnya, tahu pengetahuan. Kemudian kalau dia dari sosial ekonomi penyuluhan, dia tahu konsepnya penyuluhan. Konsepnya sosial masyarakat. Sosial ekonomi. Ada. Kemudian keahlian khusus, mampu berkomunikasi. Keahlian khusus ya semua orang bisa, keahlian khusus. Mampu mengkomunikasikan, penyuluhan. Kalau misalnya dia dari program studi penyuluhan. Karena dia akan menyuluhkan teknologi tepat guna seperti tadi yang saya ceritakan tentang dari skripsinya Prof. Jagal tadi. Sekarang sudah profesor beliau waktu S1. Tentang menyuluhkan teknologi tepat guna. Ada capaian ini ada bisa terukur. Berapa ketercapaian itu? Mampu menerapkan, nanti kalau tadi tahu, sekarang bisa menerapkan sosial ekonomi, hitung-hitungan ekonomi. Mampu melaksanakan program, menerapkan metode, teknik, evaluasi. Ini adalah keahlian-keahlian khusus. Nah, keahlian umumnya berpikir logis. Kalau ada potensi seperti ini, logikanya akan seperti apa kelanjutannya. Maka ada CPL capaian pembelajaran ini bisa dipetakan semua. Nah, dengan itu pantaslah kalau kemudian Mas Menteri mengatakan ada dipakai ini ini bisa mendapatkan SKS lebih. Nah, juga capaian pembelajaran mata kuliah, khusus mata kuliah membangun desa ini, mampu menerapkan etika. Kita bicara etika, tapi tidak mampu melakukannya. Ini ada etika, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Capaian yang lain itu pada CPL-nya dari CPL ini dijabarkan, CPMK-nya ada, CPL 1-2 ada, CPMK-nya mampu menyusun kegiatan sebagai organisator, mengorganisir masyarakat, menjadi dinamisator, fasilitator. Kemudian mampu menjadikan, tadi kalau pertanian, saya banyak contohnya dari pertanian, karena saya lulusan pertanian. Mampu menjadi konsep budidaya pertanian. Semua. Ada CPL, ada CPMK-nya. Nah, tadi KKN 3 SKS, ini kamu yang menaikkan 4 SKS. Yang lain ada SKS, kemudian ada kegiatan pembangunan masyarakat. Kira-kira inilah nanti sikap 10%. Sebenarnya CPL-nya, CPL pengetahuan 67%. Pembangunan masyarakat pengetahuan aja dulu. Tapi juga nanti akan ada manajemen di praktek, keahlian khusus 50%. Dia tahu dan dia bisa mendapatkan keahlian khusus. Dia bisa tahu bagaimana merancang program dan dia bisa melakukan keahlian khusus merancang program. Punya keahlian bisa. Inilah yang membuat kita bisa melakukannya. Lalu kegiatannya setelah KKN, maka dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Lalu bisa bekerja bersama masyarakat di pedesaan. Mulai dia tadi kalau bisa mengajari proses pertanian, ini juga mengajari bertani. Kemudian ini hasilnya, ini contoh nyata. Cara baru yang hasil didampingi mahasiswa KKN di desa
Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Ini cara petani semula. Bisa dilihat. Ini kan bisa diukur berapa keberhasilannya. Lalu berapa masyarakat yang bisa terlibat di sini. Atau bisa mengikuti cara ini, melanjutkan cara ini. Jadi mereka tidak hanya tahu, tapi kemudian mempraktekkan. Ini kan kemampuan keberhasilan di dalam membangun masyarakat pedesaan tadi, membangun desa. Nah, ini juga hasil dari mahasiswa di KKN di Sorong. Mereka melihat bahwa potensinya ikan tuna, kalau sudah pasarnya selesai, yang kecil-kecil tidak terbeli, tidak dibeli, dibuang. Kenapa tidak dimakan? Kami tiap hari makan ikan, Bapak. Kami tiap hari makan ikan, Kakak. Lalu diapakan? Bisa. Ini diajari, mereka ngajari teman-teman di mana? Di Raja Ampat untuk membuat otak-otak tuna. Membuat abon tuna. Itu tinggal satu langkah ini. Mereka sudah berhasil ini. Mengolahnya, mengemasnya. Ini belum. Keburu kena pandemi kami. Jadi tidak berjalan yang ini. Belum berjalan yang ini. Padahal bisa ini kemudian jadi skripsi. Selama ini kegiatan skripsi kita kan selalu didasarkan pada riset penelitian laboratorium. Bahkan penelitian di laboratorium yang nggak sambung dengan masalah masyarakat pun bisa jadi skripsi. Sebagai contoh, saya pernah melihat satu skripsi. Pengaruh pemotongan akar kedelai terhadap pertumbuhan kedelai. Saya bingung. Nanti terapannya seperti apa? Kedelai ditanam, di tengah-tengahnya umurnya diangkat, dipotong akarnya. Kalau misalnya pemotongan akar ternyata meningkatkan hasil, dipotong, ditanam lagi. Itu 1 hektar orangnya sudah mati petaninya. Kadang-kadang bahkan penelitian kita didasarkan pada curiosity, ingin tahu, bisa jadi skripsi. Padahal yang ini jelas bermanfaat, ada manfaatnya berdasarkan metode ilmiah, ada teorinya, ada empiriknya, ada ukurannya, tentu bisa jadi skripsi. Nah, inilah yang kemudian membuat kita, kenapa tidak dibuat seperti itu, membangun desa. Kenapa membangun desa kemudian diasumsikan seperti KKN yang selesai. 2 bulan selesai, bukan. Bisa dilanjutkan sambil dia mendalami itu untuk menjadi skripsi. Hasilnya ini di Sorong, sagu samate, yang semula kita tahu sagu itu tidak ada harganya di sana. Tapi kami anak-anak ini mengajarkan kepada mereka bagaimana mengawetkan sagu supaya bisa melampaui. Ini yang disampaikan oleh Bapak Bupati Agats waktu itu. Beliau mengatakan, pemerintah bikin jalan, Bapak. Tapi kami tidak menikmati. Kenapa? Kami tidak punya motor, Bapak. Tapi mahasiswa UGM membantu kami untuk mengolah sagu supaya kami bisa masih punya sagu pada saat musim hujan. Jadi masalahnya pada saat musim hujan sagunya jamuran. Kenapa? Kurang kering. Nah, anak-anak ini kemudian mengajari, bahkan kemudian dikemasnya menjadi sagu samate. Dan ini tahun 2019 masuk berita, ini tahun 2000 kemarin sudah pakai masker ini. Satu mahasiswa kami melaporkan dari Sorong, dari supermarket. Pak, ini sagu yang diajari oleh anak-anak KKN masuk ke supermarket di Sorong. Jadi ini best practice, real work yang sudah dilakukan para mahasiswa kami. Kalau mahasiswa kami bisa, tentu mahasiswa yang lain pun di seluruh pelosok Nusantara bisa. Tinggal kita sebagai universitas, dosen-dosennya, sistem di universitas mensupport mereka. Juga misalnya gempa Lombok, foto diambil tanggal 29 Juni 2018 di lokasi ini. Hancur. Dr. Azhar Saputra kemudian mengajarkan, melatih mahasiswa di kampus semula
untuk membangun rumah cepat bangun yang dibuat dari struktur baja ringan. Ini para mahasiswanya. Kami ajak mahasiswa ini ke Lombok Utara dan Lombok Timur. Dan mereka bekerja. Masyarakat disuruh nonton dulu. Ini mereka membangun mahasiswa sambil ngajari. Berapa panjangnya di lab, di las, di mana. Dalam waktu 2 hari bisa membangun posko Kagama Care Desa Gumantar. Didanai oleh Kagama, dikerjakan oleh para mahasiswa dari Fakultas Teknik. Bisa. Lalu apakah yang ini tidak kita hargai? Selama ini kita tidak hargai, ini kegiatan mahasiswa ekstrakurikuler. Saya berikan kepada mereka, anak-anak ini nggak usah KKN, sudah cukup. Mereka tinggal 1 bulan di desa. Kok 1 bulan KKN, mungkin berapa? 2 bulan. Di tempat normal, di tempat di tempat bencana, mereka tidur di tenda-tenda, sehingga bisa 1 bulan saja sudah cukup. Lalu anak-anak yang lain, anak-anak Fakultas Ilmu Budaya, membangun sekolah darurat di desa-desa yang terkena gempa Palu, Sigi, Donggala tahun 2018, membuat sekolah-sekolah darurat. Ini adalah bagian dari membangun desa yang kita bisa berikan apresiasi berupa SKS. Dan mereka boleh tulis itu sebagai skripsi. Anak-anak Fakultas Keperawatan, Psikologi, menjadi DERU, bagian dari DERU. Disaster Response Unit UGM. Trauma healing pada ibu-ibu yang harus tinggal di tenda-tenda. Dan bisa ditulis pengalaman itu sebagai skripsi. Tentu dengan imbalan SKS skripsi 6 kalau di UGM. Ini bisa dilakukan. Sekolah, KKN PPM Bintuni, mengajarkan, bukan menjadi guru menggantikan guru yang ada, bukan. Mengkomplement. Mereka punya fresh information. Ini kemudian kami support dengan mendatangkan buku-buku dari Garuda. Garuda Indonesia itu kan punya colors majalah. Sambil ngajari mereka membaca, setelah membaca, diberi buku-buku ini untuk dibaca. Yang dengan itu dia jadi tahu tentang Indonesia. Bahwa Indonesia tidak hanya Papua. Ada Aceh, ada Sumatera yang lain, Kalimantan. Sementara di Aceh pun kita bisa, di Indonesia bagian timur sana, ada masyarakat Papua. Ini juga yang dilakukan oleh para mahasiswa ketika di masyarakat, di pedesaan. Termasuk tadi memberi mendongeng. Pengalaman itu bisa ditulis sebagai skripsi. Sebagai bagian dari membangun desa. Pengalaman itu. Nah, inilah yang kita sekarang perlu buka, adalah konsepnya adalah skripsi seharusnya tidak hanya terbatas pada eksplorasi pengetahuan di laboratorium. Laboratorium kita bisa buka menjadi laboratorium lapangan, yakni di desa-desa. Bagaimana pengalamannya mengajarkan tentang pendidikan jarak jauh untuk desa-desa terpencil, ini misalnya di Gunung Kidul, menggunakan komputer. Dan sekarang mereka mendapatkan manfaat ketika pandemi, kemudian belajar jarak jauh. Nah, inilah yang kita selama ini sudah dilakukan oleh mahasiswa, tapi belum diapresiasi oleh kampus. Jadi sekarang yang diminta adalah kampuslah yang membuka diri untuk memberikan apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa yang produktif seperti ini, yang selama ini belum tercatat atau belum dihargai sebagai suatu karya mahasiswa, sebagai bagian dari pembelajaran mereka selama duduk di bangku kuliah. Jadi 3-4 SKS KKN dilanjutkan dengan 16-17 SKS di luar KKN lanjutannya. Sehingga akan didapatkan antara 20 SKS selama 6 bulan. Ini 2 bulan KKN reguler, interdisipliner, di sini juga sama, nanti dilanjutkan. Nah, bentuknya adalah jadi membangun wilayah ketika ada bencana, membangun wilayah dalam rangka
ketahanan nasional. Nah, ini kan ketahanan nasional, kenapa muncul juga ketahanan nasional? Kami memiliki lokasi di tempat anak-anak kami tempatkan itu misalnya saja di Lewara, di atas kota Palu. Lokasinya berat, tapi itu bagian dari membangun ketahanan bangsa. Yang mampu berhadapan dengan situasi seperti itu, anak-anak Menwa. Anak-anak Menwa, mereka dapatkan SKS dari Menwanya, sekaligus membangun desa di Lewara sebagai bagian, dan kemudian ditulis sebagai skripsi. Dan muncul nanti di sini ada pelaporan, data impact, ada skripsi yang ada SKS, 6 SKS. Nah, sisanya tadi 6, 4, ada 10 SKS. Sisanya 5 SKS. Kami, kalau misalnya tidak, kami yang mengisi. Kalau fakultas bisa mengisi 10 SKS, silakan, diisi apa saja. Apalagi sekarang online. Jadi ketika dia di desa, dia bisa berkonsultasi sekaligus kuliah tentang apa yang sedang dia praktekkan. Maka kita bisa mencapai 20 SKS. Jadi program kemanusiaan, program pembangunan wilayah, dan program bela negara. Inilah yang kami gagas. Nah, ini proyek kami yang sekarang sedang berjalan dengan teman-teman dari Visipol. Ini dengan teman-teman Visipol, waktu itu saya hanya memantik diskusi. Pandemi COVID ini telah mengakibatkan munculnya anak-anak yatim piatu baru yang mendadak. Adakah negara telah memiliki rancangan bagaimana menyelamatkan mereka? Saya tanyakan kepada kepala dinas sosial. Oh, kami menyiapkan program beasiswa, Pak. Beasiswa. Ya, supaya anak-anak ini nanti tidak putus sekolahnya. Ya, anak ini umurnya baru 2 tahun, Bu. Itu Bu kepala dinas. Baru 2 tahun. 2 tahun mau dikasih beasiswa apa, sebesar apa, berapa lama? Diam saja, Bu kepala dinas sosial. Lalu, kenapa kita membuat peta itu? Jadi anak-anak KKN, dia sudah mengenal lokasinya, sudah mengenal tokoh-tokoh di desa itu, mengenal siapapun yang bisa diajak komunikasi. Dilanjutkan KKN-nya dengan survei atau apapun, memetakan berapa banyak anak-anak yatim yang mendadak jadi yatim piatu. Lalu bagaimana kemampuan mereka? Bagaimana lingkungan masyarakat mensupport mereka? Apa yang bisa dilakukan negara? Tanpa peta itu tidak bisa. Tidak bisa kita mengambil keputusan mau seperti apa. Sebagai contoh, di Kulon Progo, itu Pak Bupati yang sekarang menjadi kepala BKKBN, kebetulan teman, beliau juga dosen, mengatakan, kami punya Pak data orang miskin Kabupaten Kulon Progo. Namanya siapa? Alamatnya mana? Saya tanya. Terus mau diapakan itu Pak nantinya? Data itu. Orang-orang ini kemudian nanti akan kita beri bantuan berupa sepasang kambing. Nah, saya kadang-kadang keluar konyol saya sampaikan, saya khawatir 6 bulan lagi orang itu mati, kambingnya juga mati. Kok bisa begitu? Ya kita kan nggak tahu kenapa dia miskin. Tahu-tahu dikasih kambing. Kalau orang itu miskin karena harus cuci darah seminggu 2 kali, diberi kambing 2 ekor, mati Pak. Disuruh cari pakannya. Maka kami kerahkan dulu mahasiswa untuk memetakan orang-orang miskin itu. Yang disebut tadi ada daftarnya. Apa temuan mahasiswa? Temuannya adalah orang-orang ini dulunya mereka itu ada penderes kelapa, mengambil nira kelapa, jadi untuk menjadi legen, kemudian jadi gula kelapa. Mereka makin lama makin tua, tenaganya makin berkurang. Sementara kelapanya makin lama makin tinggi. Kalau di awal mereka bisa deres, mengambil nira di 16 kelapa, sekarang tinggal 7 kelapa, 8 kelapa. Itu penghasilannya turun. Lalu kita kasih kambing, hubungannya apa? Maka kami sudah menyarankan peremajaan kelapa saja, Pak. Nah, kalau diremajakan semua, mati dia nggak bisa deres.
Yang bisa memanage ini mahasiswa pertanian yang diganti 4 kelapa dulu di antara 18 tahun depan diganti lagi. Jadi dia akan tetap berproduksi. Dia tetap akan bisa menderes kelapa 8 kelapa. Nah, seperti ini kan bisa diterapkan pada mahasiswa dan hasilnya bisa ditulis. Demikianlah presentasi saya yang saya paparkan, mungkin agak berbeda dengan yang saya kirimkan kepada panitia, karena saya melihat bahwa ini lebih relevan dari diskusi-diskusi kami yang terakhir di UGM. Demikian presentasi saya sebagai pemantik. Dari diskusi selanjutnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irfan. Mohon maaf ini kalau dari saya mungkin agak sinyalnya mungkin agak ini gitu. Baik. Untuk peserta, silakan jika misalkan ada yang mau ditanyakan, oke, monggo bisa menuliskan di chat atau langsung menyalakan mikrofonnya. Monggo. Baik, Bu. Saya tanya dulu, Bu. Oke, silakan Pak Jaka Purnama. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Irfan. Terima kasih atas penjelasannya pada pagi hari ini. Kebetulan saya dari Untak Surabaya, Prof. Dari Surabaya. Kebetulan di kampus juga ada kegiatan MBKM, terus salah satunya adalah KKN tematik begitu. Tapi belum dilaksanakan, rencana masih semester depan. Gitu. Jadi hari ini saya mencoba untuk melihat kegiatannya sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan untuk kegiatan KKN tematik. Kalau melihat dari ureanya, itu di kampus itu ada SKS yang harus diakui berjumlah 20 SKS, Prof. Jadi kalau misalnya sudah ikut KKN tematik, itu ada 20 SKS yang sudah diakui begitu. Nah, terus berikutnya lagi, cuman kalau misalkan kita masuk ke desa begitu, kebetulan kami dari jurusan teknik industri, Prof, yang industrinya industri manufacturing terutama, sehingga pada saat kita implementasi dengan KKN tematik itu kadang-kadang saya juga berpikir, lah ini nanti kalau misalkan industri manufacturing sedangkan kegiatan-kegiatan perkuliahan itu seringkali menyampaikan berkaitan dengan industri manufacturing, misalkan ada bahan baku dari biji besi, terus kita olah sampai pada akhirnya menjadi produk yang bahan bakunya dari besi. Tetapi kalau misalkan ini yang dari di desa itu saya pikir nggak begitu banyak, mungkin yang banyak implementasi dari pertanian begitulah. Saya kemarin itu juga loh, ini kalau misalkan dipindahkan ke daerah pertanian kan nggak sesuai gitu. Nah sekarang mohon pencerahannya, Prof, berkaitan dengan konversi dari mata kuliah yang memang background kami adalah teknik industri, terus kita sesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan, itu banyak berkaitan dengan pertanian, Prof. Terima kasih. Boleh saya jawab langsung saja, Bu? Monggo, Prof. Karena saya tidak bawa catatan, nanti saya khawatir kalau hilang. Jadi, gini Pak, ini pernah juga saya sampaikan kepada Pak Dekan Sekolah Vokasi yang sekarang menjadi Direktur Jenderal Sekolah Vokasi, Pak Pikang. Nah, saya waktu itu berseloroh kepada beliau, Pak, ini kita ini kan model lomba mobil hemat listrik, mobil hemat energi, mobil listrik, mobil macam-macam. Mobilnya ini saya kira ngendi ya, Pak? Mobilnya itu sekarang ada di mana? Gak ada, Pak. Ya waktu itu lomba, Pak.
Terus ada robot. Terus saya juga tanya, robotnya itu sekarang ada di mana ya Pak? Apa pernah dicoba misalnya untuk kebakaran itu yang matikan kebakarannya biar robot. Jadi ada kecelakaan, misalnya ada rubuhnya itu yang mati-mati ya robotnya saja. Nggak usah orang yang mati. Ya enggak Pak, itu hanya untuk lomba. Ya untuk apa kita mengeluarkan dana bermiliar-miliar untuk lomba kalau hanya untuk lomba. Kok sekarang kita coba yuk Pak, bikin lomba. Kuat-kuatan gawe shaker. Peer shaker. Ya buat peer shaker. Yang paling kuat yang mana? Tahun ini dapat peer shaker paling kuat. Yang KW1. Tahun depan stang shaker yang paling kuat. Tahun depannya lagi shakernya. Tahun depannya lagi blok. 5 tahun kita punya mesin KW1 yang paling hebat. Terus di mana pabriknya? Kalau di sekitar Jogja ada Ceper, industri logam rakyat yang buat peer shaker KW. Mungkin di Gresik pun ada desa sentra industri logam. Ini kan industri juga Pak. Kita bina bagaimana industri kecil itu yang bikin peer shaker, stang shaker KW, yang kalau dipakai sekali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan putus misalnya. Sekarang dengan teknologi yang dimiliki mahasiswa, membina itu. Bukan harus desa loh. Membina unit usaha industri kecil milik masyarakat yang seperti tadi di sentra-sentra produksi. Satu. Sekarang misalnya saja, itu kaca untuk gigi itu yang bunder-bunder panjang dimasukkan ke gigi. Impor semua loh Pak. Apa yang nggak bisa bikin alat itu tadi? Koconya untuk masukkan ke mulut untuk dokter gigi. Tang gigi itu impor semua Pak. Impor dari mana? Dari Inggris. Jerman atau Inggris ya. Tapi itu produksi dari Pakistan. Yang kemudian dilabeli dengan label dibeli oleh perusahaan tadi di Eropa. Jadilah alat-alat yang sekarang alat-alat kesehatan. Nggak usah yang repot-repot yang masih step jantung apa itu. Ring jantung. Nggak usah sampai ring jantung. Tang untuk nyabut gigi. Setiap dokter gigi perlu itu. Tang bagian atas, gigi bagian atas dan bagian bawah. Dokter-dokter di Kepulauan Riau itu hanya punya tang untuk gigi bawah. Pada saat dia harus mencabut gigi atas, itu setengah mati Pak. Lemulosoro itu seperti mau jagal sapi. Karena harusnya orang didangake, mulutnya dibengkang, itu terus diambil giginya. Apa kita nggak bisa sih? Industri-industri rakyat kita itu. Nah, yang bisa begini siapa? Perguruan tinggi. Mengerahkan mahasiswanya. Untuk membuat standarnya. Weldingnya seperti apa. Supaya bisa membuat itu. Kira-kira kan tidak hanya pertanian. Tapi tadi. Bahkan saya juga membayangkan misalnya dulu. Atau sekarang saya dengan teman-teman mahasiswa. Biogas. Tapi biogasnya jangan cuma ecek-ecek biogas itu dipakai bakar ini. Tapi kalau biogasnya itu ditoto betul dengan keteknikan yang benar, scaling up yang benar, dia jadi bahan untuk sumber energi alternatif baru terbarukan tadi. Itu juga rekayasa teknik yang kuat. Nah, itulah Pak, itu kira-kira sedikit pemicu kalau mungkin dengan dari teknik industri. Kata saya kembalikan Nathan ya. Nggih, terima kasih. Begitu nggih Pak Jaka Purnama, matur suwun atas pertanyaannya. Apa tadi kalau saya tidak salah ada yang sempat angkat tangan, apa Pak Ismojo, apa betul nggih? Itu ada Pak Yudarta. Siapa ini Pak Yudarta ini? Yudarta ini kan nama universitas ya. Siapa ini?
Monggo. Pak Irfan, saya tanya Pak Irfan. Iya. Saya Imran Rosadi dari Prodi Teknik Informatika Universitas Jayapura Pasuruan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak Dekan dulu, monggo Pak Dekan. Tidak mau tanya, saya belakang aja Pak Dekan. Oke. Monggo Pak Dekan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, Bro. Ya. Yang saya tanya yaitu bagaimana melakukan penilaian di lapangan di KKNT ini, karena mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa atau per kelompok itu berbeda. Artinya bagaimana mendeskripsikan penilaian terhadap setiap mahasiswa. Tentunya nanti juga perlu adanya CP ya, capaian pembelajaran berdasarkan tematik yang dilakukan oleh setiap universitas. Yang saya tanyakan itu tadi, bagaimana penilaiannya terhadap setiap kelompok atau mahasiswa. Terima kasih. Oke, Pak Misbah Munir. Jadi tadi kan sudah saya paparkan ada CPL, capaian pembelajaran, ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau tadi kan capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi kalau kita ambil ini ada satu mata kuliah yang kita sebut tadi pakaian tematik, sama seperti KKN, maka ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang tadi DPMK-nya sudah ada, bahwa dia bisa begini, dia bisa begini, ada keahlian khusus, ada keahlian umum. Nah, tinggal itu dinilai. Nah, dalam KKN tematik lanjutan dari KKN reguler kami, maka satu klub, satu grup itu hanya sekitar 5 orang. Yang masing-masing memiliki, kalau kami sebut klaster, dasar dari klaster yang berbeda. Sosial, ada, jangan pertanian, ada 5 orang pertanian semua. Oh, rebutan program nanti. Tapi tidak, ada yang sosial, ada yang teknik, ada pertanian, ada pertanian itu pertanian dalam arti UAS, bisa pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan juga dari kesehatan. Nah, harus tidak sebidang. Ini bagian dari mengajarkan, ada dari tadi JPMK-nya adalah membuat mahasiswa jadi bisa bekerja sama. Nah, tinggal kan dia sebelum berangkat buat proposal. Saya mau mengerjakan apa, maka ada. Nah, tinggal itu apa yang mau saya lakukan itu sambung dengan JPMK yang mana. Nah, ini yang bisa kita nilai. Apakah tercapai berapa orang, itu yang kita bisa nilai untuk penilaiannya. Karena ada persentase tadi, persentase mungkin saya tadi sudah sampaikan juga, ada sekian 50% capaian itu tahu saja dapat 50%. Terus dia bisa melakukannya, ada 50% yang lain. Tadi misalnya ya ada tentang budidaya pertanian, jadi tahu. Kemudian dia tahu yang namanya konsep industri diterapkan di masyarakat, tahu dulu. Oh, dia tahu bahwa pada setiap satuan waktu, pada waktu tertentu, kita harus bisa membuat sejumlah barang dengan kualitas tertentu, konsep industrialisasinya. Nah, mahasiswa tahu, dibawa ke industri kecil, tadi yang seperti saya sampaikan, ceper, industri logam rakyat. Nah, dia bisa enggak melatihkan itu kepada masyarakat? Tidak takut mati. Dan masyarakatnya dilihat, adakah dampak? Ada. Itulah Pak, dari penilaiannya adalah tadi berdasarkan JPMK yang sudah disusun, mahasiswa membuat proposal, kemudian dari proposal itu dimasukkan dalam matriks. Ini JPMK nomor berapa? Berapa persen dalam penilaiannya? Nah, Pak, itu akan memudahkan kita dalam melakukan penilaian. Ngaten, Pak Munir. Oke.
Pak Irfan. Yes. Oke, saya Imron Sati dari Prodi Teknik Informatika Universitas Data Pasuruan. Oke, salam hormat Pak. Saya mau bertanya terkait tindak lanjut yang ditanyakan sama Pak Dekan Misbah Munir di teknik. Di informatika kita tema besarnya adalah di digital smart village Pak. Smart village, kemudian di kita kan ada dua konsentrasi ya. Yang pertama adalah komputasi jaringan sama pengembangan perangkat mobile. Kemudian di Prodi kita membuat framework Pak terkait penerapan nanti yang dikembangkan oleh mahasiswa sehingga saat terjun ke lapangan itu mahasiswa itu lebih terarah. Kemudian misalkan ada 8 mahasiswa, yang 4 itu dari prodi dari konsentrasi pemrograman dan yang 4 itu dari perangkat jaringan. Sehingga nanti di masyarakat di desa itu kita membuat infrastruktur jaringan, kemudian membuat aplikasi Posyandu dan seterusnya. Apakah itu diperbolehkan Pak? Kita membuat framework dulu, kemudian lakukan sosialisasi ke mahasiswa sehingga mereka lebih terarah, atau mereka itu mengajukan proposal sendiri. Terima kasih. Posisinya kayak tadi aja, minta doa itu. Pak, ada dua konsentrasi tadi ya. Jaringan sama dan pemrograman mobile. Pemrograman. Ya. Terus masalahnya adalah masing-masing diisi 4 orang. Karena kalau soal jadi di masyarakat mereka 4 orang yang pemrograman tadi membuat aplikasi yang berbeda, Pak. Non sewu agak keras sedikit. Ya. Gimana? Yang terakhir itu 4 orang itu masalahnya di mana dengan 4 orang itu? 4 orang nanti di prodi itu sudah membuat framework ya. Misalkan mereka membuat aplikasi, kita misalkan ada aplikasi sistem informasi desa yang terintegrasi dengan e-commerce untuk petani nanti. Yang pertama, yang kedua nanti Posyandu karena memang Posyandu di desa itu masih belum ada aplikasi, dan yang ketiga adalah tentang iBumdes. Kemudian tentang nanti Panitbakten Pak. Panitbakten nanti ditunjukkan kepada untuk monitoring masyarakat yang terdampak COVID untuk karantina mandiri. Jika mereka parah berarti merah, misalnya indikatornya, atau nanti mereka membutuhkan oksigen untuk Satgas Covid desa sehingga bisa diketahui oleh aplikasi seperti itu. Terima kasih. Ya. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya kan di desa masih belum ada aplikasi-aplikasi itu, Pak. Kemudian kita terapkan. Ya. Jadi itu luar biasa, Pak. Bahkan ke-4 orang itu buat masing-masing, nggak usah buat masing-masing. Tapi satu, ngajari orang bisa memakainya saja. Ya. Kadang-kadang kan kita ini di fakultas-fakultas keteknikan. Ini saya juga pertanyaan dulu dari dari BINUS itu. Kami ini bisa Pak bikin program macam-macam begitu. Bisa. Pertanyaannya masyarakat itu bisa pakai enggak? Kalau tidak bisa memakai, mereka tetap tergantung kepada kita yang memasukkan. Padahal ingin kita adalah masyarakat itu bisa kemudian memasukkan sendiri pada suatu saat nanti setelah ditinggal. Jadi buat programnya satu saja, tapi satu ngajari orang untuk updating data, bagaimana dia lakukan sendiri. Itu saja kan sudah pekerjaan besar bagi si mahasiswa. Itu adalah capaian, achievement yang luar biasa kalau mereka bisa ngajari. Bahwa 4-4 anak itu kamu ngerjakan di dusun 1, kamu yang lain di dusun yang kedua, satu lagi di dusun 3. Dusun kegedean, sa-RW, tapi betul-betul sampai dia bisa. Sehingga nanti data itu betul-betul data yang real time, tiap saat bisa. Nah ini kan kita bisa buat programnya, belum tentu masyarakat bisa melakukannya. Iya. Nah, sekarang yang lebih penting kan masyarakat bisa melakukannya dengan sebuah keterbatasan mereka, baik jaringannya atau membuat dulu bahwa masyarakat itu tahu ini perlu loh
Iki perlu loh, untuk pengambilan keputusan itu iki perlu loh. Nah, menyampaikan itu supaya mereka betul-betul tahu. Sementara untuk mahasiswa, dia tahu betul mengembangkan program itu, membuat aplikasi atau apapun programnya, itu program memang diperlukan oleh masyarakat. Cobalah, kita berkali-kali punya program dengan teman-teman dari dinas dan kementerian tentang pemasaran online. Banyak. Siapa yang masuk di pemasaran online di marketplace? Anak-anak muda. Yeah. Sementara pedagang-pedagang UMKM kita orang-orang tua yang nggak sanggup. Nah, dia artinya buat program ya banyak, tapi ini nanti ada sebagian dari masyarakat kita, orang-orang yang sudah berumur dengan pengetahuan yang terbatas yang akan tertinggal. Padahal menurut SDGs tadi, kemitraan tidak ada yang boleh tertinggal. Nah, ini kan sudah tugas besar sekali. Kalau panjenengan tadi mengerahkan mahasiswa ya 8 orang, ada yang membuat jaringan semua yang fisik gampang dicapai, asal punya uang. Tetapi yang menggerakkan masyarakat untuk memahami, pertama kali tidak bisa ke mana, perangkat desa misalnya. Ya sudah, pamong-pamong desa yang muda. Oh ya sudah, Karang Tarunanya dulu diajari. Itu kan langkah-langkah pengalaman mereka yang luar biasa. Mendekati masyarakat desa, ojo langsung sing tua-tua. Tapi yang muda-muda, ini pengalaman ini kalau ditulis kan jadi pengalaman yang luar biasa. Yeah. Yang bisa jadi skripsi pastinya. Ngaten, Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak, jawabannya sangat membantu dan nanti kita jadikan acuan untuk penerapan MPKM di informatika. Sangat luar biasa Pak. Oke, matur nuwun. Ya, sami-sami. Baik, monggo yang lain mungkin. Atau mungkin saya dulu nih Pak. Untuk prodi-prodi yang lebih cenderung ke sosial nih, yang ambillah contoh psikologi misalkan. Ketika ditanyakan tentang luaran, kalau tadi kan sepertinya berupa sesuatu begitu nih. Seandainya di psikologi itu apakah misal berbentuk modul itu bisa dijadikan luaran KKN atau yang seperti apa nih kira-kira? Bisa jadi modul. Bahkan Bu, misalnya saja, kalau sekarang modul ini paling banyak di saat kita sedang pandemi ini modul. Bahkan di video. Sebagai contoh ini, video contoh dari hasil KKN-nya anak saya sendiri. Saya nggak ikut bimbing DPL-nya. Tapi apa yang saya lihat dia lakukan, dia buat video tentang bagaimana dia ngajari orang di Banggai dari Jogja. Mulai malam, dia komunikasi, direkam. Ini jadi satu cerita, jadi satu video, yang kemudian sekarang sudah dikirim oleh DPL-nya ke Barcelona. Untuk menunjukkan bahwa di tengah pandemi begini ini, kita bisa bekerja untuk masyarakat, membantu mereka. Ini kan menginspirasi orang lain. Terus saya juga kadang-kadang kalau pagi dibangunkan sholat subuh, masih gerip-gerip, saya tanya ngopo tuh kan tak bengi Dik buat video ini, nyiapkan video ini. Terus hasilnya apa? Nah, komunikasinya seperti ini. Dia sekarang memantau stunting. Ada dari farmasi stunting di Banggai. Bagaimana mau memantaunya? Lewat anak-anak muda Karang Taruna. Karang Taruna ini diajari. Jadi lebih tepat kalau diperintahkan, diajari. Tolong data ini dicari. Lewat apa? Lewat ibu-ibu dasa wisma. Lewat ibu-ibu PKK. Terus banyak sampai dia menemukan. Bahkan ketika daring. Nah, kalau misalnya tidak daring, karena dia ada di Pasuruan, KKN di Pasuruan misalnya, nah, tidak lintas provinsi, tidak lintas kabupaten bahkan, kemudian dia bisa memetakan, ada hasilnya, bahkan bukan modul, ada produk data berupa berapa orang tahu yang stunting.
hubungannya orang anak-anak yang stunting ini dengan orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, status sosial orang tuanya, ekonomi orang tuanya. Sehingga kalau kita ingin menyelamatkan anak-anak stunting itu, kita punya dasar. Bahkan tadi yang sosial, bukan barang ini, bukan barang, tapi data itu. Tadi saya sampaikan, berapa anak yang mendadak menjadi yatim piatu. Dipetakan orang tuanya seperti apa, keluarganya seperti apa. Lalu anak-anak ini nanti diselamatkan seperti apa. Masuk panti asuhan misalnya, tapi disupport oleh pemerintah, oleh negara. Nah, ini kan bukan produk barang, ini produk data yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang paling gampang dilihat memang barang, gampang dilihat. Tetapi lebih penting dari barang itu sebetulnya adalah mindset yang benar diubah, bahwa kita mengambil keputusan. Sekarang keputusan diambil berdasarkan data. Dan itu ngajari itu kepada masyarakat kita kan luar biasa, sudah pekerjaan luar biasa yang harus kita apresiasi. Nathan? Ya. Bu Natia keluar, Pak. Jadi memang itu harus berdasarkan data atau survei dulu ke masyarakat. Dari data itu kita melakukan suatu proposal seperti itu, Pak, ya. Sebagai untuk kegiatan KKN BKM di desa. Ya. Jadi memang tadi marilah kita merancang membangun desa itu tidak hanya sekali datang, tapi 3-5 kali datang. Tahun ini datang, tahun depan datang, tahun depan di tempat yang sama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita membangun desa itu seperti Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan semalam. Kita bukan Superman, tadi Superman is dead. Jadi pada tahun kedua bisa melakukan itu. Kata Pak Imron. Ya, terima kasih Pak. Ini ada yang tanya lagi dari Pak Adi Sucipto. Monggo Pak Adi Sucipto bisa nyalakan mikrofonnya. Beliau teman lama saya itu, Pak. Teman lama terima kasih dari Jeporo. Sugeng siang, Prof. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu di Zoom meeting, Prof. Saya ingin menyampaikan 2 hal, Prof. Yang pertama untuk MBKM ini, kami di kelas biasanya membagi beberapa kelompok mahasiswa di kelas dengan kami berikan penugasan di mata kuliah itu per bab masing-masing kelompok. Kalau seandainya satu mata kuliah itu ada 10 pokok bahasan, ya 10 itu jadi 10 kelompok. Yang masing-masing kelompok mungkin 2-3 orang. Kemudian masing-masing kelompok akan saya suruh presentase ketika pertemuan. Kemudian di pertemuan terakhir semua kelompok saya mintakan untuk mengumpulkan semua materi itu yang ditulis oleh mahasiswa sendiri di kelompoknya masing-masing. Kemudian kita kumpulkan, kita satukan menjadi sebuah buku, Prof. Buku ajar mungkin ya, sebagai referensi buku ajar. Nah, cuman kami kesulitan bagaimana penilaian atau mungkin parameter yang digunakan untuk menilai dari masing-masing kelompok tersebut, sehingga itu capaian pembelajarannya mata kuliah itu bisa terkoreksi dengan baik, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dosen-dosen teknik itu banyak punya kegiatan di luar kampus. Ya mungkin di masyarakat, atau mungkin di perusahaan, atau mungkin di instansi dan yang lainnya. Itu kita bawa ke kampus menjadi sebuah proyek. Jadi PJBL-nya itu bentuknya adalah proyek yang diambil dosennya untuk dimasukkan di kampus, baik itu masyarakat maupun di kantor maupun di tempat-tempat yang lain. Sehingga itu menjadi sebuah proyek yang memang dijadikan untuk PBL-nya mahasiswa menjadi sebuah tugas akhir atau skripsi. Nah, itu kita juga di situ juga bagaimana parameter untuk penilaiannya, kita masih ada
beberapa hal yang kami masih ragu, Prof. Gitu, Prof. Terima kasih. Oke, Pak. Jadi intinya dari MBKM itu ingin memberikan pengalaman real pada mahasiswa. Jadi kalau misalnya mereka diminta untuk membahas sesuatu, ya, yang tugas itu membahas sesuatu, mereka cari dari pustaka, itu bukan pengalaman real. Tapi kalau tadi dosennya punya pekerjaan yang diperoleh dari masyarakat, dibawa mahasiswanya benar dibawa ikut dalam proyek itu di masyarakat, dapatkan pengalaman real terhadap problem real di lapangan yang ada di masyarakat. Tiap orang berbeda, tapi kita jangan menugasi mahasiswa itu. Orang-orang miskin, nah, menurut masyarakat miskin benar enggak? Ada data miskinan. Sebab tadi data ini penting. Kenapa sekarang seringkali terjadi bantuan langsung tunai nyasar ke orang lain karena datanya nggak jelas. Nah, ini juga mahasiswa jadi tahu, oh, yang namanya keluhan masyarakat tentang bantuan langsung tunai yang kesasar itu sebabnya apa? Kan jadi tahu dia pengalaman. Kan menimbulkan empatinya. Besok dia jadi pemimpin ini Joko Yongono kan gitu. Terus tetangganya, saudaranya yang masukkan. Padahal tetangganya, saudaranya namanya itu sudah meninggal, tapi masih masuk di dalam daftar. Itu kan tadi. Nah, kemarin kami diskusikan juga di sini, itu juga karena sistem kita yang tidak real time. Bantuan langsung tunai itu didasarkan pada data tahun lalu yang orangnya sudah meninggal. Nah, tapi dengan mahasiswa diterjunkan kan pada target, dia bisa memetakan sak kampung, sak RW. Jadi kalau dia memenuhi bahwa sak RW itu terpetakan betul, sudah 100% kok. Kenapa kita kasih nilai kurang dari 100%? Gampang dikuantifikasi. Ketika kita berikan program itu, kita sudah punya bayangan. Jadi lagi yang punya ini dosennya, universitas yang punya mimpi dulu. Saya mau ingin dapat data ini. Yang dengan data ini saya akan membawa keputusan adalah mahasiswa. Mahasiswanya orang sahangel-angel. Mahasiswa itu cerita, saya ketemu orang Surabaya gitu kok Kapanuan, itu sudah ada temuan Pak dia. Bayangannya itu orang Surabaya itu kempro-kempro, orang Surabaya itu kok seboso halus, itu sudah temuan kok. Bahwa dia punya pengalaman, terbentuk empati bahwa kita bersuku-suku dengan berbagai bahasa yang saling bisa dimengerti. Artinya tergantung sekarang kita sebagai dosen itu sudah punya target enggak? Si mahasiswa itu saya beri tugas seperti ini, maka kalau dia terpenuhi ya sudah, penilaian berdasarkan JPL tadi, terus diperkecil, JPL itu dicapai kalau dia mengumpulkan data ini, data tetap terpenuhi ya sudah dinilai bagus kan ya enggak masalah toh Pak. Katen Pak Adi. Oke Prof, matur nuwun Prof. Ketika misalnya dari industri kan pengen tahu supply chain misalnya, nah sudah dia datang, tahu, iya ternyata mendatangkan bahan baku dari masyarakat, misalnya industri susu, mendatangkan bahan baku dari masyarakat seringkali ada hari-hari tertentu, lebaran nggak disuplai, dia jadi tahu masalah. Kenapa ada orangnya pada riayan kok pada lebaran? Nah ini kan juga dari industri teh, saya pernah jadi di perkebunan teh. Ada hari-hari ketika rame-ramenya orang di kampung itu punya hajatan besar begitu, itu pabrik itu bisa bingung mencari bahan baku. Tapi kan itu bisa dengan itu kalau kita petakan data itu
bermanfaat bagi industri, tapi juga bermanfaat bagi mahasiswa. Industri jadi tahu bahwa pada hari-hari tertentu dalam setahun itu ada suplai yang terganggu, lalu bagaimana dia memikirkan bagaimana memecahkan gangguan itu. Nah, ini kan yang diperlukan kemudian untuk mahasiswa, pengalaman lapangan dalam mencari data itu, yang dengan itu akan menimbulkan berbagai dampak. Mesti tadi dia bisa berempati kepada industri, dia bisa berempati kepada masyarakat. Atas Pak Adi. Oke, makasih Prof. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, baik. Monggo yang lain. Izin bertanya. Monggo Pak Zain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, Prof. Selamat siang. Saya Zen, Prof. Yang mungkin yang komunikasi pertama kali teng jenengan. Oh, iya, Pak. Prof, begini, kami di Prodi Ilmu Komunikasi Yudharta mulai 2020 sudah menjalankan ini ya, kurikulum MBKM, dan di KKN tematik kita dari hasil kajian di internal program studi ilmu komunikasi bahwa di Pasuruan ini banyak pariwisata desa yang muncul gara-gara adanya dana desa. Kemudian kita membuat KKN tematik kita komunikasi pariwisata. KKN tematik komunikasi pariwisata. Nah, di Yudharta ini mungkin KKN tematik yang dijalankan di Prodi itu mungkin kali ini, mungkin tahun ini adalah tahun pertama yang kita lakukan. Sehingga sebelum-sebelumnya itu kita pakai KKN reguler yang sifatnya hanya 1 bulan dan hitungan SKS-nya kecil. Nah, di pelaksanaan KKN tematik kita ini, kalau menurut Prof tadi bahwa Prof Irfan tadi bahwa kalau bisa satu kelompok jangan hanya dari satu program studi, kok rebutan penggawean. Nah, di komunikasi sementara ini kita coba lakukan KKN, kita terjunkan satu kelompok, Prof. Memang ini kita masih dalam rangka apa istilahnya, masih mencoba ya, dan nanti akan coba kita evaluasi bagaimana efektivitas kegiatan yang akan kita lakukan. Secara ini sebenarnya kami sepakat dengan apa yang jenengan sampaikan, Prof, bahwa kalau beragam keilmuan nanti nggak rebut penggawean, itu otomatis. Tapi kemarin di komunikasi coba kami petakan masing-masing mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu. Karena di komunikasi pariwisata itu banyak itemnya, mulai dari jurnalistik pariwisata, fotografi pariwisata, broadcast pariwisata, media pariwisata, itu masing-masing mahasiswa mengerjakan sesuatu yang berbeda yang dilakukan. Nah, kalau ini kan masih konsepnya kita masih menjalankannya independen, artinya karena masa transisi kemarin KKN reguler itu masih dilakukan oleh LPPM, dan KKN tematik ini kebetulan kami menjalankan secara ini ya, masih dihandle oleh Prodi dan berkoordinasi dengan LPPM. Tapi sementara ini pemegang kendali penuh masih di Prodi, Prof. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau misalnya KKN yang kemudian harus dari berbagai lintas disiplin keilmuan tadi dilakukan, maka bagaimana pola kinerja, pola sinergi antara Prodi dengan LPPM? Karena di LPPM sementara ini masih belum. Bagaimana sinergi antara Prodi dengan LPPM? Bagaimana kemudian semua program studi, semua mahasiswa itu tertarik pada proyek-proyek spesifik yang kemudian bisa dijalankan dari kolaborasi lintas Prodi. Apakah semua Prodi harus membuat tematik KKN-nya? Kemudian itu yang pengelolaannya nanti melalui LPPM, sehingga mahasiswa yang tertarik misalnya di komunikasi pariwisata dari informatika kemudian dia akan apply itu ke LPPM atau seperti apa? Mohon arahannya, Prof, terkait dengan praktek pelaksanaan sinergi antar Prodi dan LPPM. Matur suwun. Iya, Pak. Jadi kalau di kami, oleh sebab itu KKN ini dihandle oleh LPPM dulu. Sekarang namanya DPKM. Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Di
direktorat lah yang menentukan lokasinya di mana. Karena apa? Satu lokasi, bekerja di satu lokasi itu 3-5 tahun. Maka yang tahu lokasinya kan kami. Bukan di prodi membuat sendiri-sendiri. Nanti nggak pernah ketemu. Dan ada pengayaan yang luar biasa ketika para mahasiswa itu bertemu dengan mahasiswa yang lain. Misalnya saja, selama ini yang namanya dokter itu kan paling top lah ya. Mahasiswa kedokteran itu paling elit, paling suke, paling pinter. Tapi begitu dia cerita tentang jamban, dia nggak bisa apa-apa. Dan betul-betul nggak bisa apa-apa. Yang bisa mengerjakan adalah teman-teman dari Fakultas Teknik buat jamban. Anak-anak mahasiswa Fakultas Teknik. Tapi mahasiswa Fakultas Teknik ada yang kenapa? Kalau dia bilang kalau nggak dengar suara nggak keluar, maka dia diarah di airnya yang dengan itu atas usulan anak dalam. Halo? Sudah sambung? Yes, ya, sambung, Pak. masuk. Hilang. Jadi kemudian kamilah yang menentukan lokasinya di sini. Programnya enggak lebar-lebar gedapnya panjang, enggak. Sekarang adalah membuat masyarakat paham tentang perlunya kesehatan lingkungan. Udah, nggak usah sampai ekonominya dulu. Itu dikerjakan bersama-sama dengan fakultas-fakultas kesehatan, sosial, pertanian, sampai teknik, gabung. Nah, itulah peran dari Direktorat Pengabdian pada Masyarakat, menentukan lokasinya di mana. Prodi kemudian mengirimkan daftar mahasiswanya. Nah, kami kemudian menata supaya di unit itu harus ada dokterannya berapa orang berdasarkan lokasi yang ada, berdasarkan mahasiswa yang mendaftar, berdasarkan lokasi berapa, mendaftar apa, terus kebutuhan di situ, maka kita menentukan berapa mahasiswa dari prodi ini atau klaster ini, kami sebutnya klaster kesehatan, bisa prodinya bisa FK dari kedokteran, kesehatan masyarakat, gizi, farmasi, kedokteran gigi masuk di sana, berapa orang dari sosial, hukum, visipol, ada orang. Nah, itulah yang kita siapkan. Jadi di sana diatur, ditoto untuk membentuk satu tim. Nah, dengan itu maka itu tugasnya dari LPPM atau DPKM, subunit KKN. Jadi sudah prodi tinggal menyerahkan saja. Nah, prodi-prodi kemudian kalau bisa misalnya kita beritahu sudah kita proyeknya ini, kita ingin menangani masyarakat di sana dengan kebutuhan ini, monggo prodi mengisinya dengan membekali mahasiswa sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Maten. Jadi urusan administrasi, minta izin ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten itu urusannya di PKM. Jadi prodi kan berat kalau harus ngurusi begitu. Prodi itu cuma adanya hanya ketua prodi dan sek prodi, kok disuruh ngurusi sampai segitu ya. Pembrodol tenan orang itu nanti. Kalau ngurusi sampai segitu. Catat. Oke, Bro. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau pelaksanaan KKN secara reguler memang sudah seperti itu, Prof. Hanya saja ini kan transisi dari model reguler ke MPKM yang ada di kampus kami. Jadi kita juga kemarin juga memang
posisinya memang masih berbarengan dengan KKN reguler implementasinya di awal, sehingga kemudian KKN yang MBKM di teman-teman yang menjalankan MBKM sekarang ini, karena kita masih ada sekitar 6 prodi, Prof, yang menjalankan MBKM, yang lainnya masih penyesuaian. Ini juga masih jadi bahan istilah pilot project lah, awal lah, Prof, untuk melakukan kegiatan MBKM ini, sehingga kita membutuhkan itu tadi masukan terkait dengan bagaimana sinergi prodi dengan ini. Matur suwun, Prof. Cukup membantu. Untungnya kalau di UGM KKN itu sejak dulu harus terdiri dari 4 klaster itu. Jadi sekarang tinggal mengarahkan isinya saja. Itu keberuntungan saya. Nah, sekarang kalau Panjenengan memulai ya tadi yang menghandle adalah UGM supaya bisa menggabung banyak prodi, banyak beda-beda. Kalau cuma satu prodi nanti agak susah membedakan dengan kerja magang atau kuliah praktek. Nah, membedakannya dengan itu agak susah. Tapi kalau ini tidak, kerja praktek, dia mengasah keterampilannya dan pengetahuan pribadinya di dalam KKN. Dia mengasah juga kemampuannya bekerja sama dengan teman-temannya, bekerja sama dengan pejabat-pejabat, bekerja sama dengan LSM, bekerja sama dengan masyarakatnya. Jadi sekarang waktunya dia mengimplementasikan peran dirinya terhadap sesama. Kalau magang itu untuk dirinya sendiri. Itu sudah lama kami pisahkan itu. Nah, ini kalau belum ke sana mungkin langkah Panjenengan perlu ke sana dulu, menggabungkan dulu supaya jangan sampai jumbo antara KKN dengan kerja praktek atau kuliah lapangan. Nanti memisahkannya kan jadi susah. Oke. Nggih, terima kasih, Prof. Jelas. Nggih. Matur suwun. Nggih, sami-sami, Pak. Monggo Bu Natarnia, saya kembalikan. Tadi ada pertanyaan dari chat Bapak, dari Bapak Isturom Arif, Teknik Informatika Umaha Sidoarjo. Bagaimana menyikapi MBKM tentang magang 6 bulan di perusahaan, sedangkan mahasiswa kami bekerja? Ya. Monggo. Ya, Pak. Bekerjanya itu dimasukkan MBKM saja. Tapi bekerjanya itu dikasih proyek pekerjaan itu. Misalnya, mahasiswa yang juga bekerja di Pemda misalnya, ini ya saya nggak tahu. Panjangan dari Teknik Informatika. Dia bekerja di Pemda misalnya. Dia sudah 6 bulan di sana itu, tapi terus sekarang dinilai, dia dikasih proyek, dikasih tugas. Tugasnya misalnya apa sih masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan keteknik informatikaan ini? Misalnya saja, wah ini lama Mas, kalau saya ke kecamatan, lama Pak, ini butuh waktu. Nah ini sekarang sudah komputer itu kan kami belum paham komputer. Ini kan perlu supaya Pemda kemudian bisa punya program mengatasi itu. Nah, jadi dia di tempat dia bekerja itu dia dikasih tugas supaya dia tidak perlu keluar dari pekerjaannya. Nah, dari tugas itu kemudian bagaimana dia mencapai capaiannya dalam mengerjakan tugas itulah bagaimana kita menilainya. Tapi dari tugas itu kalau semula dia bekerja tuh kayak robot saja ya. Teko tanda tangan. Sekarang enggak ada program, kamu harus dapat ini nih. Kami butuh informasi ini nih. Supaya kita bisa memecahkan masalahnya. Itu sudah capaian. Yang dengan itu dia jadi tahu, oh ya selama ini yang dikeluhkan masyarakat itu apa? Mungkin ditanyakan ditugasi untuk misalnya bagaimana respon masyarakat terhadap kinerja KTI-an Pemkab misalnya. Kan bisa. Dan bisa menjadi proyeknya dia. Jadi dari skripsi. Tanpa harus keluar mengerjakan sesuatu yang lain dari pekerjaannya. Ngaten, Pak Isturom Izin Arif. Prof, kelanjutan dari pertanyaan tadi, Prof. Kebetulan mahasiswa kami ini tidak banyak yang di pemerintah, Prof. Dia di swasta. Ini kadang-kadang kuliahnya sembunyi-sembunyi.
Pernah saya katakan bahwa PKL di tempat kerja dia tidak mau. Pak, kami ini kuliah ini kalau takut sama bos saya kebetulan Cina, ini nggak berani, Pak. Begitu, Prof. Nah, dia inginnya di luar. Di luar, kalau di luar kan dia akan makan waktu. Kalau di luar Gitu, nggak Pak. bisa, Prof. Lihatnya. Ya, makanya kalau di luar nggak bisa, di dalam nggak berani, lah ya repot, Pak. Itu. Iya, itu, Prof. Ya, jadi kan harusnya kan memang pilihannya itu. Di dalam nggak berani, ya keluar. Keluar nggak bisa. Ya, terus ya apa ya? Kalau keluar nggak mau, keluar nggak bisa, di dalam nggak berani lah, ya nang garis pinggir antara luar dan dalam. Jadi memang ya pilihannya begitu, Pak. Diambil di dalam, diambil di luar. Itu sebetulnya kan kemudian juga misalnya dalam hal soal keberanian tadi. Ini kan bagaimana mengkomunikasikan dengan tempat dia bekerja. Nah, inilah tugas dari universitas untuk menjelaskan kepada tempat dia bekerja bahwa ini menguntungkan kamu kok. Ini mereka kan takut itu karena mereka nggak tahu bahwa itu akan menguntungkan dia. Jadi misalnya saja, kamu kan perlu, misalnya kalau di industri, supply chain, di mana titik lemahnya. Kamu pakai saja nih mahasiswa, pegawaimu jadi mahasiswa, untuk mempelajari supply chain-mu. Mempelajari misalnya pasar. Pasarnya itu apa? Dinamikanya seperti apa? Menurut saya, Pak, saya di rumah itu punya usaha, punya industri yogurt. Sekarang karena anak-anak sudah besar, dulu saya harus sendiri. Saya menggunakan anak-anak KL. Tolong dianalisis. Ini data penjualan kami selama 3 tahun. Ketemu. Kalau puasa turun. Mendekati Lebaran naik. Maka saya bilang pada anak saya yang sekarang menghandle usaha kami. Siapkan ini harap Lebaran loh ya. Stok dinaikkan. Nah ini kan perlu, Pak. Pada awalnya ketika anak saya mau menerima anak KL juga sama, Pak. Ini anak KL nanti kayak mengambil teknologi kita. Alah, nggak apa-apa, nggak. Teknologi itu gampang dicari di YouTube juga ada, di Google gampang. Tetapi menganalisis itu tidak semua orang bisa. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak. Dan betul, Pak. Muncul. Sekarang meskipun masih UMKM, pegawai kami hanya 5, KL-nya banyak. Kemarin 3 orang KL. Yang kami minta misalnya analis pasar. Coba kita ganti sedikit ininya, apa namanya, bahan bakunya. Kita ganti sedikit yang lebih murah. Rasanya nggak enak, Pak. Nah, itu kan industri kadang-kadang nggak tahu. Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan industri. Kalau industrinya tahu, berkomunikasi bisa, Pak. Mereka juga perlu kok. Ngatet. Itu kemudian menjadi tugas dari para pengajarnya, pendidiknya sampai ke universitas. Makasih, Prof. Pak, saya tanya lagi, Pak Imron Rosadi, Pak. Prof, tadi keren sekali saya menyangkut ke keberhasilan pemberdayaan masyarakat karena memang untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak semudah yang dibayangkan karena penerapan teknologi kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin juga keberhasilannya juga indikator keberhasilan juga kita nggak tahu. Yang saya tanyakan setelah kita menerapkan teknologi yang kita bangun untuk masyarakat, kemudian kita melakukan pendampingan selama 6 bulan. Setelah itu kita lakukan supervisi dari beberapa instansi, akademisi, pemerintah, desa, kemudian LSM, atau lain sebagainya, untuk mengukur indikator keberhasilan. Jika ditemukan bahwasanya indikator keberhasilan itu masih belum 100% atau masih 60%, nanti untuk KKNT ini bisa dilanjutkan ke adik tingkatnya atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Adik tingkatnya, tadi saya sampaikan, Pak, kami ini mendatangi satu lokasi 5 tahun. Tapi dosennya sama. Dosennya sama. Mahasiswanya boleh ganti-ganti. Pasukan A berangkat, pati kabeh, nggak apa-apa. Pasukan B berangkatkan. Komandannya satu, jenderalnya. Iya. Kolonelnya cuma satu. Dia yang tahu medan betul. Nah, satu. Kedua, keberhasilan jangan kemudian, ini saya juga pada saat bertemu dengan teman-teman dari National University of Singapore dan US, mereka dukur kenaikan kesejahteraan, income. Katon, Mas.
Saya bilang begitu. Apa? Yang pertama itu tahu misalnya tentang AIDS, Pak. Bagaimana menghubungkan AIDS dengan ekonomi? Ayo saya tanya begitu. Jadi ketawa juga. Orang yang semula nggak tahu tentang AIDS sekarang tahu. Kan bisa dibuat angket itu. Dulu dia nggak tahu sehingga orang yang kena AIDS anaknya dimusuhi. Anak itu dosanya apa? Oh, anaknya nggak ikut apa-apa. Istrinya dimusuhi. Padahal yang nakal bapak kan gitu toh. Kan nggak tahu. Sekarang jadi tahu. Oke tahu. Tahun pertama jadi tahu. Terus selesai. Tahun kedua dikirim orang lagi. Dari tahu jadi paham. Berhati-hati. Tahun ketiga behave, berlaku. Sudah jadi kelakuan. Nah itu kan sudah butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Jadi lagi-lagi kalau kita punya time frame-nya, punya kemudian langkah-langkah yang diperlukan, kita bisa menilai dengan mudah. Jadi jangan menuntut mahasiswa melu KKN tematik 6 bulan bisa jadi semua ngatasi semua. Wah, itu rampung itu jadi swarga bisa. Bukan satu-satu, satu langkah. Jadi mahasiswanya nggak kelenger nanti kalau udah ngangen-ngangen harus bisa begini, jajah mau berangkat aja sudah takut, Pak. Itu Pak Imron. Siap Pak, menarik banget. Terima kasih. Memang ketakutan itu tadi nanti khawatir mahasiswa malah nggak berangkat. Monggo Bu Natania. Baik, ada lagi mungkin yang lain, Bapak Ibu? Akbar. Saya sampaikan Bu Natania, untuk link rekaman Zoom ini nanti akan kita upload di YouTube Yudarta Official seperti itu ya. Terima kasih. Untuk ini paparan ini nanti saya kirimkan ke Bu Natania. Ini karena kan berbeda dengan yang saya kirim kemarin. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Pak Adi, apakah bertanya Pak lagi Adi atau? Udah raise hand-nya, lupa nggak diturunkan. Baik. Baik. Apa sudah tidak ada? Atau ada lagi mungkin? Udah kayaknya Bu Natania. Sekali lagi, ini Bu. Isturom. Monggo Pak. Prof, apakah MBKM ini wajib bagi bagi mahasiswa atau bagaimana, Prof? Iya, Pak. Jadi implementasinya wajib ini, Prof ya? Terputus sepertinya ini, Prof. Iya, terputus, Bu. Iya. Sebentar. Sinyalnya beliau kayaknya kurang stabil. Pak Zian mungkin bisa menghubungi Bu.
Ini malah live ini Prof. Depan. Sinyal Bu, sinyal otomatis live Ya, akhirnya. Iya. Bapak Ibu kita tunggu saja ya. Untuk itu tadi sampai sampaikan bahwasanya link kehadiran itu langsung e-sertifikat masuk ke email Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk link YouTube recordingnya kita upload di Yudata Official. Dan nanti ada foto bersama Bu Natania ya, Bu Ella ya. Siap. Oke, siap. Nanti Mohon dipandu maaf Bu dari Ella. sinyal ini. Mohon maaf ini dari tadi saya keluar masuk juga ini. Sinyalnya Kajian tak ternyata tidak hubungi. bersahabat. Selamat siang Bu Natania. Siang Bu Weni. Iya, saya tadi maknya enggak begitu juga. Tadi apa sudah dibahas untuk mekanisme rekognisi ke mata kuliah ya? Belum Bu Weni sepertinya. Oh. Belum. Tapi aduh Bu, Ya. disesuaikan dengan CPL-nya Bu. Tadi udah dipaparkan langsung ke CPL prodi seperti itu, CPL mata kuliah nanti apa aja, kemudian kita suruh apa namanya, disuruh untuk memilih bahwasanya mana yang sesuai dengan CPL mata kuliah tersebut, seperti itu Kak, tadi pemaparannya tadi. Ya, berarti yang dilakukan di Yudata sudah ya tiap-tiap perguruan tinggi berbeda memang. Tapi paling tidak yang dilakukan di Yudata sudah masuk ya. Masuk di CPMK mata kuliah kan? Masuk. Betul. Masuk. Iya. Prof-nya keluar ini, Pak Zan suruh menghubungi. Mungkin selagi menunggu kalau saya sampaikan mungkin beberapa rangkuman yang ini ya, bahwa luaran KKN itu memang bisa menyesuaikan prodi dan kebutuhan real masyarakat dan yang mempersiapkan memetakan lokasi kebutuhan dan segala macamnya itu memang kembali ke LPPM begitu. Dan ada roadmap serta time frame yang istilahnya itu berkelanjutan begitu. Jadi misalkan tahun ini kita fokus ke sini, tahun berikutnya melanjutkan itu, tahun berikutnya melanjutkan dan seperti itu. Jadi KKNT itu tidak sepertinya secara umum ya sama saja bahwa dengan KKN yang sebelum-sebelumnya bahwa tidak berdiri sendiri setiap tahun begitu. Jadi kalau saya tidak salah dengar juga tadi adalah mahasiswa itu bisa berganti-ganti, namun dosen pembimbingnya DPL-nya itu bisa tetap sehingga menjadi satu luaran yang yang memang menjawab permasalahan secara utuh begitu. Kira-kira. Yeah. Bentar, Prof belum bisa masuk kembali. Kalau foto bersama tanpa Prof nggak enak. Jadi nunggu foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita nyalakan videonya, kameranya masing-masing. Jadi enak nanti. Dan ini tadi ya juga sempat disampaikan perbedaan KKN dengan magang misalkan, bahwa di KKN itu titik ini yang membedakan itu salah satunya adalah kemampuan kolaboratif yang tadi gitu ya. Jadi bekerja sama dengan teman-teman luar prodi misalkan, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan organisasi dan sebagainya. Jadi kalau tidak hanya mengasah pengetahuan dan keterampilan pribadinya begitu. Sebentar, belum bisa masuk. Masuk lagi sudah kok? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah masuk lagi, Bro. Sudah masuk lagi kok? Prof, ada pertanyaan tadi dari Bu Weni Yudata, Prof, terkait apa tadi Bu? Rekognisi.
SKS. Monggo Bu. Ya, Rekognisi SKS KKNT. Selamat siang, Prof. Mohon maaf tadi saya mengikutinya enggak penuh karena ada hal lain. Jadi ini kami sampaikan dulu, mungkin tadi sudah dibahas juga sama Prof bahwa untuk merekognisi itu kita menyesuaikan dari CPMK yang mata kuliah yang bisa direkognisi di dalam kegiatan KKN tematik begitu. Kemudian metode pembelajarannya karena ini kolaboratif project juga itu sudah dimasukkan di rencana pembelajaran semester, jadi di RPS-nya di tiap mata kuliah. Jadi nanti untuk merekognisi itu lebih mudah. Apakah begitu ya, Prof ya? Iya. Mungkin saya nyambung dengan yang tadi sebentar Pak Isturom, Prof. Isturom. Ya, ya Pak Isra. Ya, jadi tadi itu terkait dengan wajib atau tidak, gitu ya? Iya, betul, Prof. Jadi yang punya hak itu adalah anak-anak semester 6, 7, 8. Nah, kalau mereka punya hak, mereka boleh meminta kepada universitas untuk menyelenggarakannya. Jadi bukan wajib. Tapi kalau sudah 6, 7, 8 itu minta, ya kita wajib memenuhinya. Tapi lagi-lagi barang diwajibkan kalau nggak mampu mau diapakan, gitu. Jadi saya dapatnya karena itu hak mereka sebagai mahasiswa ingin mempelajari sesuatu yang lain, gitu ya. Dan kita tidak tahu masa depan anak-anak ini kan mereka tentukan sendiri. Jadi itu juga yang menjadi pemikiran Pak Menteri dan semoga saya juga waktu itu. Kita ini kan tidak boleh menjadi semacam dukun yang akan nebak nasibnya anak-anak ini. Anak-anak ini, anak saya masuk ke farmasi, bukan berarti dia akan jadi farmasis. Oh, dia ternyata tertarik hal yang lain, monggo saja. Tapi kita menyiapkan, dia butuh ini, kita siapkan. Ada pilihan lah Pak. Jadi ini pilihan mahasiswa yang kita perlu atau diberi kewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa yang punya pilihan itu. Nah, tadi kalau untuk Bu Mas ya, yang baru terakhir ini tadi Bu Weni, Pak. Bu Weni ya. Tadi jadi yang begitu, jadi kita sesuaikan dengan apa CPL-nya. Kalau sudah dibagi, oleh sebab itu masing-masing itu bahkan tadi bahkan kalau misalnya 4 orang sama lokasinya beda kan sudah beda. Berurusan dengan masyarakat kan tidak bisa satu sama dianggap sama juga, satu di RT yang berbeda, di RW yang berbeda, di dusun yang berbeda, ketemu orang yang berbeda akan menghasilkan pengalaman yang berbeda. Jadi ini menjadi sangat-sangat personal kemudian untuk setiap mahasiswa. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ini kok programnya sama seperti yang tadi pertanyaan dari Pak Imron ya. Orangnya sama nggak apa-apa, orangnya sama. Ketemu orang yang lain yang berbeda kok. Akan menghasilkan pengalaman yang berbeda. Ya. Bu Natania. Begitu Bu Weni. Presentasi sudah saya kirimkan kepada jenengan Bu Natania. Nggih, barusan saya download Pak. Ya. Nanti kami share. Nggih. Ya, matur nuwun. Nanti untuk ya Bu, nanti untuk presentasi materi dari Prof sama link YouTube kita share ke via email direct ke peserta Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Sepertinya cukup. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Tadi sekilas sudah saya sampaikan ya, sekilas rangkuman. Mohon maaf jika ada ini ya yang terlewat-lewat gitu. Baik, untuk ya, apakah kita foto bersama dulu atau bagaimana? Ya, foto bersama Bu, harus itu. Monggo, silakan disiapkan. Mohon nyalakan kamera laptop atau HP masing-masing. Kita ini ada 3 slide, nanti akan kita screenshot hasilnya. Ini juga kita kirimkan ke email Bapak Ibu sekaligus materi tadi. Terima kasih. Ayo, kameranya dinyalakan biar
kegembiraannya biar nampak kita semakin jelas arah KM-nya. Belum nyala, sudah halaman ya 1 di saya Pak Munir. Bu Natalia nyekrin ya. Monggo bareng-bareng Pak Imron daripada nanti saya tiba-tiba hilang lagi. Oke. 1, 2, 3. Masih 1 nggih. Cuman segitu yang nyalakan video. Oke. 1, 2, 3. Yang lain masih banyak. Oh, masih ada yang menyalakan ini nggih. Sudah, yang lain hanya berbentuk foto nggih. Sudah benarnya monggo ditutup Bu. Ya. Baik, alhamdulillah workshop ini sudah berjalan sangat menarik ya, sangat mencerahkan gitu. Maaf saya untuk Prof. Irfan, terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan berdiskusi ya, sangat dalam sekali gitu nggih, sangat mencerahkan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Tadi presensinya monggo kalau ada yang masih belum mengisi nanti kita ini lagi nggih. Ya, kami share lagi sebentar lagi. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan ya, dari pihak saya ini juga ini tadi keluar masuk. Jadi terima kasih untuk semua yang hadir, Pak Imron terutama yang sudah bisa menggantikan saya. Begitu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti ditunggu e-sertifikat dan foto-fotonya serta materinya nggih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irfan. Terima kasih ilmunya. Ya Allah, barokah ilmunya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu dari kampus lain. Nggih, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Mohon izin Terima kasih ya. Prof. Irfan. Terima kasih. Mohon izin. Mas Rul. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. kampus lain yang sudah berpartisipasi di acara ini. Semoga waktu berkahan untuk semuanya. Amin. Amin. Pak Warek, Pak Asrul. Amin. Mas Imron. Dalam, nggih, Pak Istirom. CSRU-nya gimana ini? Dalam? CSRU-nya bagaimana ini? Oh, aman, Pak. Habis ini. Kasih ya, Pak Is ya. Aman, CSRU aman. Selamat bertemu kembali Mas Imron. Ya, siapa? Insya Allah di November-Desember kita ada pelatihan jurnal juga. Terima kasih. Iya lagi cari Mas Furkon lagi cari pembicara. Udah dapat ya? Ya, kayaknya udah kemarin kita. Udah. Ya. Udah, masih